Hai semua, welcome back to Kelas Invest teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas tentang Ethereum. Jadi hari gini sahabat dari kalian yang masih hold Ethereum dan banyak yang bertanya ya tentang Ethereum, apakah sekarang itu sudah terlambat untuk investasi di Ethereum atau belum? Jadi sebelum saya jawab, kita simak intro yang berikut ini. So, Ethereum sudah berjalan dengan baik rentang 2019 sampai 2021 ya. Tetapi ketika kita melihat harga grafik itu saat ini mulai terlihat sedikit menakutkan teman-teman. Dan kelihatan sangat vertikal ya. Dan kelihatannya harga sudah sangat tinggi. Terutama kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir ya teman-teman. Dari 2017 sampai 2021 ini. Jadi apakah kita juga sudah terlambat untuk berinvestasi di Ethereum? Oke, di video kali ini saya punya beberapa berita bagus. Opini saya sih, kita baru saja masuk dalam hype-nya kripto, teman-teman. Ini semua tergantung pada apa yang kita bandingkan. Misalnya nih, persepsi mahal atau murah, atau persepsi cepat atau lambat. Jadi semuanya bergantung pada apa yang kita bandingkan, teman-teman ya. Misalnya nih, kita lakukan perbandingan ya, cepat dan lambat. Kalian pasti berpikir kalau Ferrari lajunya sangat cepat. Itu kalau memang kita bandingkan sama Toyota Supra, teman-teman. Tapi ketika kalian membandingkannya lajunya dengan pesawat tempur F-22 Raptor, ya sekarang jadi slow. Ya itulah makanya kita harus teliti dalam berinvestasi, membandingkan koin A dan koin B, dan koin B dan koin C, teman-teman. Sekarang kita back to Ethereum, teman-teman. Apakah Ethereum itu sudah mahal atau masih murah sebenarnya? Nah, seperti yang kita lihat di grafik harga ini, jika kalian bandingkan dengan beberapa tahun terakhir, teman-teman, itu maka Ethereum itu benar-benar kelihatan udah mahal, teman-teman. Tapi sebenarnya apa yang saya lakukan atau saya tunjukin di video ini, itu akan sepenuhnya merubah persepsi kalian terhadap pandangan Ethereum ya dari segi harga. Dan memang menurut saya Ethereum masih sangat-sangat masih murah, teman-teman. Ini not financial advice. Seperti yang kita lihat grafik harga jika kalian bandingkan dengan beberapa tahun terakhir teman-teman ya, 2017 sampai 2021 ini, maka Ethereum memang benar-benar kelihatan sangat mahal teman-teman. Tapi di video ini saya akan sepenuhnya mengubah pandangan kalian terhadap Ethereum kalau Ethereum itu sudah sangat mahal. Dan saya akan tunjukin ke kalian beberapa perbandingan baru. Jadi di video kali ini kita akan melihat efek jaringan dan bagaimana harga umumnya si Ethereum ini mengikuti jaringan Ethereum itu sendiri, teman-teman. Oke, ada beberapa hal tersembunyi. Ini biggest thing untuk kalian, untuk saya tunjukkan kepada kalian. Dan kita akan mulai dengan yang luar biasa. Ini the biggest thing, biggest news. Yes, Cyril Powell itu melakukan riset dan menunjukkan bahwa Ethereum yang sebenarnya itu mempunyai value yang bagus di masa depan. Itu mempunyai potensi-potensi yang bagus, teman-teman. Dia salah satu pendiri Real Vision, sebuah perusahaan media keuangan yang menawarkan wawancara video mendalam dan publikasi penelitian dari investor terbaik dunia. Dan dia telah menjalankan bisnis terkenalnya yang sudah kalian tahu, yaitu Goldman Sachs ya teman-teman. Dan ini adalah bagaimana hubungannya dengan si Ethereum. Jadi yang ditunjukkan pada chart ini teman-teman ya, itu adalah korelasi antara jumlah pengguna dan harga Ethereum. Sehingga garis putih yang kalian lihat adalah jumlah pergerakan histori harga, dan garis biru adalah jumlah pengguna Ethereum by address. Dan bisa kalian lihat teman-teman ya, betapa berkorelasinya ini sehingga jumlah alamat itu bertambah dan harga Ethereum juga naik, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan jumlah alamat Ethereum sekarang? Jadi ini adalah jumlah alamat unik untuk Ethereum, dan lihat aja teman-teman ya, tingkat pertumbuhan ini berubah menjadi seperti tanjakan yang luar biasa, teman-teman. Dan kemudian ini adalah data yang menunjukkan sebuah cara Ethereum bisa mencapai 20.000 US dollar. Jadi apa yang kita punya di sini di data ini itu garis putih adalah tingkat pertumbuhan Bitcoin, dan garis biru adalah tingkat pertumbuhan untuk Ethereum, teman-teman. Untuk periode sekarang, teman-teman. Nah, masalahnya adalah bahwa Bitcoin itu memiliki awal permulaan 5 tahun lebih dulu. Jadi yang dilakukan si Raul ini adalah dengan menggabungkan data BTC dan data Ethereum yang memiliki 1 juta address alamat aktif. Dan kalian bisa
melihat betapa berkorelasinya ini ketika disandingkan, teman-teman. Jadi sebenarnya Ethereum itu cukup banyak bisa mengikuti tingkat pertumbuhannya si Bitcoin, teman-teman. Jadi jika ini berjalan mulus, Ethereum bisa saja menyentuh harga 20.000 US dollar, teman-teman. Jadi sebenarnya Ethereum itu cukup banyak bisa mengikuti tingkat pertumbuhan si Bitcoin, teman-teman ya. Kalau kita lihat jika ini berjalan mulus, Ethereum bisa menyentuh harga sekitar 20.000 US dollar, teman-teman. Sekarang harga Ethereum masih sekitar 2.500 US dollar. Dan menurut saya ini masih cheap ya. Ini not financial advice. Oke, saya mengutip analisa dari Raoul Pal, percaya si Ethereum bisa mencapai 20.000 US dollar dalam siklus bulan tahun ini ya. Itu artinya mungkin sebelum Oktober, November, atau bahkan awal Januari atau awal 2022. Tahun depan itu 20.000 bisa dicapai. Dia juga menyebutkan angka seperti 40.000 bahkan. Itu prediksi yang menurut saya sangat gila, sangat wow sekali. Jadi ayo kita lihat prediksi harga Ethereum yang lain yang menakjubkan untuk bull run season kali ini. Ini banyak yang percaya seperti si Marius Kramer, teman-teman. Jadi dia percaya 20.000 hingga 40.000 US dollar itu sangat mungkin ya, harga bisa menyentuh Ethereum, teman-teman. Seperti tweet ini yang dikatakan si Raoul Pal itu, dan kalian bisa melihat proyeksi untuk tahun 2030, teman-teman, untuk harga Ethereum. Menurut laporan pengembang Develop Report yang diproduksi oleh Electric Capital, teman-teman. Jadi ini sebuah perusahaan Ventura yang memproduksi data cryptocurrency dengan sekitar 80% dari pengembang tersebut itu memulai dalam 2 tahun terakhir, teman-teman. Sebagai coin leader, ini si koin Ethereum ini berkontribusi pada pengembangan jaringan, teman-teman ya. Dengan sekitar 2.300 pengembang bulanan yang menggunakan blockchain Ethereum, rata-rata itu mereka yang aktif setiap bulan itu menurut laporan pengembangan itu sekitar 2.000-an tadi, teman-teman. Jumlah address yang aktif di Ethereum itu telah tumbuh sebesar 200% dalam 3 tahun ya, teman-teman. Dalam 2019 itu tumbuh 55%, teman-teman. Tetapi ada sejumlah komunitas lain yang juga melihat pertumbuhan yang sangat kuat dari Ethereum. Semua orang di cryptocurrency udah tahu kalau Ethereum merupakan salah satu ekosistem yang berorientasi pada pengembangan terkemuka di pasar saat ini, di nomor 2 coin market cap. Mempertahankan posisi ini menjadi semakin sulit buat Ethereum karena banyak Ethereum killer ya, teman-teman, yang saat ini berusaha mencoba menyalip Ethereum, mengambil posisi mereka, teman-teman. Jadi masih belum jelas apakah salah satu dari mereka akan mampu mencapai itu untuk menggeser Ethereum. Jadi tingkat pertumbuhan untuk beberapa koin lainnya seperti koin populer lain yang berusaha menjadi Ethereum killer adalah DOT, Cosmos, Bitcoin, dan Solana. Ini adalah tingkat pertumbuhan pengembang yang sangat prestisius, teman-teman. Jadi kalian bisa melihat dengan warna kuning di grafik ini. Di sini ini ada Bitcoin. Kita bisa menggunakan ini sebagai patokan. Dan kita hanya menyoroti pertumbuhan yang terjadi di Ethereum untuk sekarang ini, teman-teman. Jadi menurut saya Ethereum cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Dan tadi berdasarkan data-data yang sudah saya tunjukkan kepada kalian, itu menunjukkan bagaimana Ethereum bisa sampai 20.000 dolar, teman-teman. Dan sekarang harga Ethereum masih di sekitar 2.500 US dollar, teman-teman. Jadi ini not financial advice, ini hanya analisa yang saya lihat. Dan itu kenapa menurut opini saya belum terlambat untuk berinvestasi di Ethereum. Not financial advice, disclaimer all.